hari ini aku akan ngobrol bareng di kelas online rangkul soal komunikasi orang tua dan guru bersama Mbak Andin Pramono yang merupakan rangkul dari Canberra. Hari ini kita ngomongin lintas negara. Hai Unimeri, selamat bergabung. Aku mau invite dulu ya Mbak Andinnya. Dan sebentar aku invite Mbak Andin. Halo Mbak Pit. Hai Uniria. Kita tunggu Mbak Andin ya. Halo Mindy. Hai Winca, apa kabar? Iya, aduh. Kita bermindi minca. Karena kenalan duluan di Aimi ya. Iya, mungkin nggak apa-apa lah. Udah enak begitu ya, lebih enak Udah begitu. biasa. Udah biasa pakai kata-kata ini ya, Mindy ya. Daripada Mbak Andin ya. Nama panggung ya. Nama panggung. Iya. Mbak Andin, hari ini kita bakal Hmm. ngomongin soal komunikasi orang tua dan guru. Ya, Banyak nih Mbak insya Andin Allah. sebenarnya yang penasaran gimana sih kalau di Australia, di Canberra lah tepatnya ya, cara pendidikannya juga. Nanti sekalian juga Grace bakalan cerita-cerita juga kalau yang di sini selama kita di rumah aja tuh gimana gitu kan. Sebelumnya kita mungkin kenalan dulu aja kali ya Mindy ya. Ya, ya. Boleh dari Mindy Aku dulu dulu deh. nih. Oh, aku Iya, dulu. iya. Oke. Ya, nama Tika itu. Ada Tika di situ. Mintik. Ih, Ya. Jadi ada Mindy. dulu saya sama saya sama Grace. Aku manggilnya Mbak Grace Minca aja ya. Jadi kita dulu kenalan pertama kali waktu jadi adminnya Facebook grup AIMI ya, AIMI Nasional. Oh, Jadi sebentar sebentar. ya Kayaknya ada yang beberapa orang belum dengar suaranya. Coba yang nggak kedengeran suaranya siapa ya? Aku apa Mindy ya? tes tes coba Tes dulu deh itu sebelum ngomong. pengirimannya bilang bisa lancar tuh kayaknya. Oh gitu ya. Halo, Bisa nggak? udah ya? Benar. Halo? Lancar kok katanya tuh. Oh lancar ya. Oke. Heeh. Lancar Oke, dua-duanya. Oh, oke, aku kedengaran keduanya oke. oke, sip, Aduh, sip, bening. oke, Oke, sip. bening. Oke. Oke, lanjut Mindy. Oke, bismillah. Jadi aku sama Minca dulu pertama kali kenal di sebagai admin Facebook AIMI Nasional ya. Jadi kita punya nama nama panggung sendiri-sendiri biar nggak bingung gitu ya. Ada Grace jadi Minca, aku namanya jadi Mindy. Aku sendiri pindah ke Canberra mulai 2018 Maret. Jadi ini udah ya 2 tahun lebih lah, lumayan ya, 2 tahun lebih. Kemudian anakku ada dua. Sekarang dulu pertama pindah sini sih yang besar masih TKB ya kayaknya. TKB mau naik kelas 1 gitu kayaknya. Terus yang kecil masih umur 3 tahun ya. Sekarang mereka udah umur 8 sama umur 5 tahun. Jadi sudah ini apa namanya yang besar udah year 2 kelas 2, yang kecil kindi apa TKB ya kalau di sana mungkin istilah gitu. Kita aja Oke, Minca mungkin. berarti udah itu aja dulu ya. Ya, aku juga mau perkenalan. Aku Grace. Kalau di Minbook dipanggilnya Minca. Jadi aku juga sehari-hari kegiatannya ibu rumah tangga. Terus anak aku juga sama kayak Mindy dua-duanya perempuan. Yang pertama mau bulan Juli besok mau 8 tahun. Yang nomor dua bulan Mei akhir ini 2 tahun gitu. Dan itu aja kali ya. Dan kita sekarang semua ngerasain ya gimana sekolah di rumah ya Mindy ya. Iya, iya banget banget. Jadi, tapi untungnya sih alhamdulillah sih sudah ada kabar baik ini ya Minca di Australia. Insya Allah per 18 Mei secara bertahap sih nggak langsung semua angkatan, nggak semua ini kelas. Jadi bertahap mulai masuk sekolah 18 Mei alhamdulillah sih. Jadi Hmm.
Oke, Eh, berarti udah kita udah di sini menurun trennya ya? ya udah mulai menurun. Malah kalau yang di Canberra sendiri karena memang sepi ya, jadi Canberra kan nggak serame di Melbourne atau di Sydney. Memang Mm-mm. trennya udah turun, jadi malah jadi apa kasus aktifnya kalau nggak salah sudah nggak ada, sudah nol. Kalau terakhir kasus baru mungkin 4-5 hari yang lalu, jadi penambahannya sudah nggak ini. Yang terbanyak memang Oh, di situ. Tapi apa namanya masih semua masih belajar dari rumah sih. Jadi nggak belum kayaknya memang serentak nanti 18 Mei itu ya 18 Mei itu masih yang aku dengar sih masih di ACT aja di negara bagian gue yang di negara bagian yang lainnya masih aku belum belum lihat berita lagi sih. oh gitu. Mindy, aku kan kemarin sempat ikut Mindy pernah apa sebelumnya ini juga ya bicara IG Live juga ya. Terus aku tertarik tuh Mindy soal gimana pemerintah Australia itu ngasih apa semacam siap-siap nih kita mau di rumah aja kayak Mindy tuh harus kerja di rumah ditanya dulu ada laptopnya apa enggak ya kan. Di rumah udah ada belum fasilitas buat kerjanya sampai pemerintah itu mikirin banget dan kalau di Indonesia sendiri kan langsung aja nih di rumah aja tapi nggak pernah ditanya oh iya nanti gimana cara kerjanya atau apa gitu termasuk juga anak sekolah sebenarnya Mindy. Di rumah ini kita kan cuma dapat surat edaran tuh dari gubernur atau bupati setempat kalau kita mungkin nggak akan sekolah 2 minggu, nggak kerja 2 minggu di rumah aja. Tapi nggak pernah tuh kayak kalau suami aku sendiri juga nggak pernah ditanya, oh iya punya laptop apa enggak? Nah ini suami aku laptopnya rusak, jadinya harus ke kantor juga karena fasilitasnya itu ada di kantor kan gitu. Nah aku tertarik banget itu kalau anak sekolah sendiri di Australia di seperti itu nggak kira-kira pemerintah nanggapinnya? Ya, jadi yang minggu lalu aku cerita itu kan memang terkait aku sendiri ya. Jadi aku di kampus ANU itu memang dari awal udah dibilang tuh apa namanya siap-siap nih tanda kutip gitulah. Jadi dari awal mereka responnya cepet banget. Siap-siap kita kemungkinan ini jangka panjang. Jadi aku nggak terlalu detail ya kalau di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia setahu kan ada nanti bekerja dari rumah sampai tanggal sekian gitu kan. Kalau di sini tuh enggak. Jadi memang benar-benar ya sejak tanggal sekian kita mulai bekerja dan belajar dari rumah. Itu nggak disebut sampai kapan. Dan mereka sudah Hmm. sudah bilang siap-siap kondisi ini akan berjalan paling cepat 6 bulan, 9 bulan. Jadi kita udah prepare, oh oke, secara mindset udah prepare. Terus yang kedua, soal fasilitas tadi. Betul banget, jadi nggak hanya di aku, tapi di sekolahnya anakku juga begitu. Jadi ada surat dari sekolah itu tanya, jadi apakah kalian uh, mempunyai fasilitas, punya punya laptop Hmm. entah itu tab atau komputer desktop itu Mm, dan mm, 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 mereka mereka aware bahwa tidak semua keluarga itu punya gitu loh mm, ataupun kalau mm, punya bisa jadi pakainya tuh gantian sama orang tuanya yang memang harus kerja di rumah mereka aware banget itu atau kondisi lain misalkan anaknya yang memang lebih dari satu dan dua-duanya mm, memang mm, usia sekolah ya jadi kan artinya berarti harus punya komputer sendiri-sendiri kan kalau memang mm, mm, uh, apa namanya mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri kan berarti harus punya laptop atau punya tab sendiri-sendiri minimal gitu kan jadinya ya itu jadi mereka tanya dan kemudian mereka menawarkan jadi mereka dari pihak sekolah ya ini ya aku nggak ngerti apakah di sekolah lain juga seperti itu karena itu suratnya bukan dari pemerintah tapi surat dari sekolah sekolah ini sekolah negeri kalau anak-anakku sekolah negeri ya jadi mereka menawarkan kalau memang kamu tidak punya sekolah akan meminjami alat gitu. Aku juga gak ngerti karena aku kebetulan suamiku kan anu ya jual beli laptop gitu jadi ada stok laptop di sini. Uh, oh gitu ya. aku nggak ngerti apakah apa namanya yang mestinya sih mereka bilang jadi laptop ini bukan laptop baru tapi mereka masih berfungsi gitu-gitu lah. Jadi uh, tapi kami akan meminjamkan kalau memang kamu nggak punya laptop nggak punya ini yang bisa apa bekerja atau belajar di rumah bilang gitu sih mereka Mm, sekolahnya. mm, mm. Iya, iya. Terus kalau dari tugas sendiri, mereka sesuaikan nggak? Maksudnya, kalau di sini tuh kan, aku tuh kadang-kadang juga bukannya ngerasa mau protes ya, Mindia. Karena kan ini perubahannya kan anak sekolah di rumah dan
kadang-kadang anak-anak tuh berpikir kalau sekolah di rumah itu artinya liburan gitu kan, otomatis lah ya kalau di rumah ya. Terus aku suka dikasih jadwal di grup WA aja tuh, di grup WA, dan itu tuh jadwalnya itu dari jam 8 ya, kalau di sekolah anakku kan Islam. Jadi ada sholat duhanya tuh. Mereka tulis tuh jam setengah 8 sholat duha, jam segini tahfiz, sampai jam 2, sampai jam 2 jam 3 sesuai dengan jam sekolah biasanya gitu. Jadi aku, anak-anak ini kan langsung ngerasa bosen kadang-kadang kan loh. Apalagi di rumah kan lihat adiknya yang 2 tahun itu kan dia ngerasa ih adiknya aja main terus atau apa ya kan, atau dia juga keganggu, kadang-kadang diganggu gitu kan. Nah kalau di Australia sendiri biasanya gimana tuh Mindy? Apa maksudnya kemarin-kemarin itu gimana? Ya masih masih berlangsung sih sebenarnya ini sampai minggu depan juga masih sekolah di rumah. Eh, jadi jadi gini, kita tuh kalau nggak salah di sini mulai belajar di rumah itu tanggal 23 Maret kalau nggak salah. Yang anak-anak ya, yang SD itu. Mm-mm, 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 Itu karena memang perubahannya kan cepet banget. Memang pemerintah juga respon cepet banget dan ininya apa perubahannya cepet gitu. Jadi mereka tuh memang sih selama ini memang sudah ada. Jadi kayak apa namanya materi-materi di website itu sebenarnya mereka punya, cuman tidak mm-mm, untuk uh, terus jangka panjang jangka waktu setiap hari begitu loh. Akhirnya jadi mereka mm-mm, itu yang pas minggu-minggu pertama itu mereka masih pakai lewat email. Jadi tugas-tugas kasih lewat email. Jadi misalkan kalau yang si Axel itu kan masih kindi soalnya yang masih TK, jadi itu berupa video gurunya dan gurunya ini memang seneng banget, lucu banget dia orang apa namanya uh, dia kasih video jadi kasih aku nggak ngerti karena aku kan nggak ngerti sehari-harinya mereka sepertinya begitu juga jadi pagi itu mereka baca cerita dulu baca buku cerita jadi dibacain kalau untuk yang masih Axel karena belum bisa baca kan jadi dibacain sama gurunya nah itu waktu kita mm-mm, belajar di rumah gurunya tuh merekam jadi dia lagi baca buku terus kemudian direkam terus dikirim ke kita ke orang tua via email. Kemudian dari buku cerita itu biasanya biasanya kalau nah ini aku juga baru tahu ya karena belajar di rumah jadi tahu. Jadi satu minggu itu satu buku. Jadi misalnya satu judul buku gitu ya, misalnya judul buku tentang A gitu misalkan. Itu akan mm-mm. seminggu itu membahas itu terus di comprehensive reading kalau nggak salah bahasa Inggris. Jadi selama seminggu tuh dia akan membahas itu terus. Entah nanti matematikanya ya dibahas dari situ, terkait sains aku juga nggak ngerti. Pokoknya buku itu jadi topik satu minggu itu. Nah itu perharinya nanti dia akan kirim lewat email. Kemudian habis kalau nggak salah 2 minggu dari 2 minggu 23 Maret itu 2 minggu belajar di rumah, kemudian kita ada school holiday kan memang selama 2 minggu itu memang rutin memang school holiday. Nah school holiday udah memang nggak ada tugas apa-apa, habis itu baru masuk lagi tanggal 27 tanggal berapa kemarin? Baru 2 minggu inilah pokoknya. 2 minggu. Nah ini sudah mulai prepare mereka, Minca. Jadi mereka sudah ada platform tersendiri memang yang khusus untuk tugasnya anak-anak. Nah, itu pakai Google Classroom kalau di sini. Mm-mm, Google mm-mm. Classroom ini lengkap banget. Jadi dia bikin jadwal dan langsung bisa submit. Jadi kalau misalnya jadwalnya misalnya pagi tuh nggak dibilang jam berapa sih sebenarnya terserah terserah kita. Jadi mereka tuh juga apa namanya menghargai bahwa kita juga orang tua maksudnya orang tua ini juga mengalami kesulitan gitu loh. Mm-mm, Apapun mm-mm. pekerjaannya pasti akan mengalami kesulitan. Jadi mereka tidak mematok ini harus cuma diberi materi ya misalnya untuk pagi itu ngapain aja kan pagi itu biasanya mereka kasih itu baca self reading kemudian habis itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang bacaannya itu sampai terus Mm-mm, apalagi ya berhitung kalau si Axel ya terus habis itu nanti siang biasanya itu ada break jam 11 sampai jam 12 biasanya break terus habis itu ada PE itu physical exercise jadi dia kasih video untuk gerak-gerak itu biasanya anak-anak sini pakai yoga kids terus habis itu ada pelajaran lagi sampai jam 3 jadi apa namanya dia breaknya itu dibaginya itu morning terus apa ya lunch break sama afternoon kalau nggak salah jadi ada 3 waktu tapi tidak dibatasi jam berapa harus begini jam berapa harus ini enggak kemudian Mm-mm, mm-mm. tugas-tugasnya itu apa ya bisa langsung diketik di situ kalau si Aira sih sudah bisa jadi dia bisa ngetik sendiri tinggal kita ajari pertama aja ya misalnya cara makainya gimana ini gitu komputer gitu Mm-mm, kan dia mm-mm. juga jarang juga pakai kan
di awal-awal aja belajar begitu, terus habis itu dia udah bisa sendiri. Nah, yang susahnya Axel. Aduh, mungkin anak-anak TK ya, jadi butuh gerak yang lebih banyak dan tuh pemateri atau gurunya itu tanda kutip kalau di rumah berarti kan aku ya guru atau suamiku yang menarik buat dia dan supaya dia itu bisa konsentrasi ke ininya itu susah banget. Jadi dia ini belajar, dia kan lagi belajar nulis, belajar baca, kayak gitu-gitu kan nggak Mm-mm. bisa. Duh, itu jadi tantangan tersendiri sih. Jadi apa namanya latihan kesabaran juga di situ Iya iya, sebenarnya. bener. Saling ini apa ya? Aku juga kenal anak lagi jadinya memang bener sih selama apa di rumah aja ini aku mengenal anak aku lagi gitu. Gimana pola belajarnya gitu kan. Mungkin selama ini dia jadi bisa mengikuti itu karena kan ada aturan sekolah ya kan. Ketika sama orang tua kan beda banget gitu. Cuman aku kemarin itu sempat ada kejadian di mana harus bikin tugas menarasikan lewat tulisan. Jadi baca buku juga nih Mindi sama suruh baca buku soal Khadijah gitu kan. Nah, kebetulan orang di sekolah itu gurunya cuma ngasih apa? Ngasih tugas baca buku Khadijah, apabila tidak ada silakan dicari di Google gitu kan. Kemudian disimpulkan gitu. Terus aku kan berusaha ya mencari sumber yang enak dibaca sama anak gitu. Maksudnya gampang dimengerti dan ternyata aku saya cari itu kebanyakan dijual dijual di toko online gitu kan. Terus aku bilang coba deh baca ini dulu deh, waktu itu aku pas banget dapat dari apa ya Wikipedia atau apa aku pokoknya tapi itu panjang banget kayak sejarah gitu kan. Terus kata dia udah aku nggak ngerti lah katanya gitu kan. Ya udah gimana enaknya mau dikerjain apa enggak gitu kan, karena aku juga nggak mau Mindi ngasih tahu harus menyimpulkan apa kan, jadinya rasanya kok sia-sia aja gitu. Terus ya udah akhirnya kita putuskan berdua sih waktu itu untuk nggak ngerjain. Terus aku komunikasi nih ke gurunya, dia nanya, gurunya nanya kenapa ya aku nggak dikerjain gitu kan. Aku bilang alasan tadi aku nggak nemuin sumber yang enak, aku nggak menemukan bacaan buku cerita anak-anak yang oke gitu kan, dan anak aku juga nggak bisa menyimpulkan gitu. Terus tapi ya mungkin ini ustazahnya juga apa namanya mengapresiasi ini aku mungkin ya mengapresiasi usaha aku dan tugasnya tetap dikasih nilai gitu, tetap sempurna gitu. Tapi aku berusaha untuk ngomong terus sih ke ustazah kalau aku merasa nggak mau ngerjain dengan alasan ini, aku berusaha komunikasiin terus gitu. Tapi kalau kalau di sana sendiri kalau nggak ngerjain tugas itu gimana Mindi? Nggak Maksudnya apa-apa banget nih Cai, di sini. nggak apa-apa ya, bukan masalah Nggak apa-apa, nilainya jadi mungkin ya. iya kayaknya. Apalagi di Mm-mm. masa sulit seperti ini ya. Ini kan meskipun maunya di Australia, maunya di mana aja, mah ini tetap Iya aja iya, masa sulit ya. Meskipun kondisinya kan betul. dampaknya tetap kemana-mana ini kan. Nggak hanya ke Mm-mm. kesehatan juga, tapi ya pendapatan lah macam-macam semuanya Mm-mm, mm-mm. terdampak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener yang apa ya, yang di setelah school holiday itu mereka kan udah mulai lebih prepare yang aku tadi bilang pakai Google Classroom tuh apa namanya materi-materinya dan setiap hari setelah school holiday ada daily check-in pakai Google Hangout, jadi nanyain kabar aja gitu. Jadi Mm, biasanya kan mm-mm. kita masuk itu memang normalnya jam 9 masuknya, jam 9 sampai jam Mm-mm. 3 sore. Jadi ini selama di rumah ini ada setelah school holiday ada daily check-in jam 9.15 untuk yang Aira, untuk yang kecil si Axel itu jam 10. Mungkin mereka Mm-mm, mm-mm. mempertimbangkan kalau anaknya lebih dari satu ya, kalau bersamaan kan ribet juga ini satu begini satu begini. Nah, Iya itu iya. mereka pas mau check-in cuman ini doang sih tanya. Misalkan jadi kalau pelajaran kemarin ada kesulitan enggak gitu. Terus gimana kabarmu kayak gitu. Terus apa yang kamu lakukan waktu school holiday kemarin kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke arah nanyain anak-anak ini gimana, maksudnya mereka apakah baik-baik aja, apakah masih bisa bersenang-senang sama keluarganya, nanyain lebih ke arah itu sih. Kemudian setelah mulai masuk sekolah lagi, ini apa namanya, ada email di awal sekolah itu bilang bahwa akan mulai Google Classroom, pakai Google Classroom dan setiap hari apa namanya diminta untuk submit tugasnya. Jadi itu kan langsung aja klik gitu Minca. Jadi kita nggak perlu repot-repot yang kayak gimana-gimana, nggak perlu di video, di foto gitu-gitu enggak. Iya Jadi iya, langsung aja oh. ketik di video atau apa gitu kan.
Kecuali kalau memang tulis yang kayak Axel kan belajar nulis ya, jadi dia terpaksa harus nulis pakai tangan kan. Nah itu yang memang harus Mm-mm. difoto terus diupload di Google Classroom itu sih. Itu kemudian langsung diklik aja apa submit atau hand in gitu. Nah itu hand in dia tulis memang sebisa mungkin setiap hari hand in submit tugasnya, assignment itu semua nggak selesai pun nggak masalah. Hanya untuk melihat engagement dengan muridnya. Dia mereka cuma bilang begitu. Dan terus habis itu besok paginya yang jam 9.15 tadi itu yang video apa Google Hangout itu Google Meet sih. Google Meet itu mereka nanyain, gurunya nanyain lagi apa yang kemarin gimana, ada kesulitan nggak kayak gitu. Gitu aja terus. Mm-mm. Jadi nggak pernah ada tuntutan yang aneh-aneh gimana-gimana gitu nggak pernah sih. Iya, iya, iya. Maksudnya lebih eh, gimana anak di rumah itu bisa fun juga ya, nggak ngerasa eh, ini tertekan juga karena harus di rumah aja, kok nggak sekolah kan mungkin dari situ kali ya. Ya, tapi aku Iya, tetap ini sih, Mindy, aku tetap komunikasi sih kalau semisalnya apa-apa yang menurut aku tugas itu sebenarnya anak aku itu nggak bisa ngerjain, aku akan tanya juga sih, akan tanya ke anaknya iya, dulu mau ngerjain apa enggak. Aku kalau ya aku dampingin, tapi kalau seandainya memang susah banget ya udah kita nggak usah kerjain gitu kan. Karena kebetulan bukan suatu hal yang prinsipal juga waktu itu tugasnya kan gitu kan. Terus ya terus aku selalu menyampaikan ke gurunya gitu kalau kayaknya tugas ini tuh entahlah bagi aku tuh ini kan masa sulit ya. Kita juga lagi berdamai nih, berdamai dengan keadaan ini walaupun aku ibu rumah tangga yang memang dari kesehariannya dulu-dulunya juga di rumah aja, tapi kan beda banget ya Mindia. Dan tadinya kita cuman masak itu cuma buat makan siang, sekarang tuh udah 3 kali belum cemilan gitu kan, anak-anak sering lapar jadinya karena di rumah aja. Terus jadi ya aku ngerasa biasanya Sabtu Minggu aku punya waktu untuk ketemu teman-teman, misalnya aku nggak punya waktu lagi untuk itu gitu kan. Terus kemana-mana udah dikintilin semua anak-anak ke kamar ke ini, jadi udah nggak ada waktu sendiri lagi gitu kan. Sekarang ditambah lagi beban untuk bukan beban ya apa ya, ya istilahnya tugas baru buat nemenin anak belajar gitu kan. Jadi ya ini apa-apa tuh aku selalu cerita ke gurunya sih, tapi untungnya gurunya itu juga menerima dengan baik gitu, walaupun sebenarnya aku bercerita itu tidak untuk supaya anak aku tetap dikasih nilai, tapi entah kenapa yang ditangkap sama gurunya itu oke, okay, terima kasih atas usahanya ustazah tetap kasih nilai, bukan itu maksud aku kan gitu kan. Tapi aku bilang aku cerita ini bukan bukan untuk supaya anak aku dapat nilai, aku ngasih tahu aku udah berusaha, bukan, karena memang bagi aku ya tugas ini memang terlalu berat aja buat anak aku gitu, aku bilang gitu sih. Tapi nggak tahu deh Mindy, ini mungkin memang iya. beda-beda ya. Tapi kayak memang dulu ya, Min, ini malah justru aku mengalaminya sebelum apa namanya, sebelum study from home, sebelum belajar dari rumah malah. Jadi Hmm, waktu sekolah biasa, sekolah normal biasa itu kan apa namanya, mungkin karena baru ya awal-awal pindah ke sini tuh kan kayak apa sistemnya berbeda banget. Di sini sistem beda banget. hmm, Kemudian hmm. aku juga ngajarin anakku juga nggak ngerti. Maksudnya kan aku belajar, contohnya gampang deh gini. Contoh gampangnya gini, kayak ngajarin baca anakku si Axel. Belajar baca itu kan kalau di Indonesia gimana sih? Kayak misalkan eh, BABA, Iya, BIB iya, gitu kan ya. betul, betul, Nggak iya, iya. begitu. Oh Bingung gitu, aku. jadi Nah, gimana tuh Mindy? itu susah. Pakai phonetic system, aku nggak ngerti ya. Aku dulu juga belajar bahasa Inggris di Indonesia juga nggak begitu kan. Aku Oh iya, bingung. iya. Jadi Heeh. jadi kayak misalnya apa ya, dia cara mengejanya itu pakai sound. Itu aku juga harus belajar, astagfirullah, jadinya ya Allah. Jadi kayak gitu-gitu ya. Dulu kalau yang dulu waktu kita masih tatap muka itu komunikasi orang tua ke guru itu bisa pada saat jemput anak pulang sekolah atau sebelum. Tapi kalau sebelum biasanya orang pada ribet ya, pada berangkat kerja. Biasanya pas jemput anak itu jam 3 kan pulangnya. Nah, itu Mm. guru masih standby di situ mereka memang, dan biasanya kasih kesempatan, maksudnya guru itu masih, jadi sistemnya tuh kalau jemput sekolah itu mereka akan bersama gurunya di lapangan sekolah. Jadi gurunya ikut nungguin Mm-mm. di situ sampai dijemput sendiri Oke, masing-masing. iya, iya. Jadi gurunya Mm-mm. memang berdiri di situ. Mm-mm. Nah,
Kalau orang tua mau bicara, mau ada yang ditanyakan, itu langsung ke nyamperin gurunya. Tinggal ngomong misalkan apa ada kesulitan atau gimana. Nah, zamannya si Axel waktu masuk, sebenarnya Axel kan baru masuk yang sekolah di sini kan baru tahun ini, Februari ini. Itu aku, sorry, tahun lalu, tapi dia masih di preschool. Nah, di preschool itu aku juga khawatir karena tipenya si Axel ini beda banget sama si Aira. Aira ini kan anaknya tenang, pede gitu kan. Si Axel ini enggak. Meskipun dia ekstrovert, tapi kalau sama orang yang baru itu apa namanya panasnya warm up-nya tuh agak lama. Lama, Jadi untuk ya. Heeh. nah ini aku khawatir gitu loh. Ya karena dia juga anak terakhir kali ya. Nah, terus aku bilang sama gurunya, memang guru preschool yang tahun lalu itu aku bilang bahwa si Axel ini anaknya begini begini begini. Nah, itu kan mereka ada setiap apa ya, kalau nggak salah setiap term kayaknya setiap 3 bulan 4 bulan itu ada apa sih ketemu sama semua orang tua suruh datang, jadi kayak learning journey namanya. Jadi Mm-mm. kita bisa bisa tahu term ini mereka ngapain aja, sudah ngapain aja, ngapain ini perkembangannya gimana kayak gitu gitu. Nah terus waktu itu aku tanya sama gurunya, Axel gimana? Karena aku tahu banget, tanda kutip yakin ya, maksudnya dia itu bakalan eh nggak pede ya tipe anaknya nyelempit di pojokan kalau anak-anak lain pada anu dia bakal diem aja di pojokan itu kan aku kasihan sendiri jadi aku tanya gurunya gimana Heeh. dan aku bersyukur ya maksudnya aware di sini tuh gurunya itu eh, melihat karakter anak itu bukan menjadi sesuatu kekurangan jadi kan misalnya si Axel ini tipe memang pemalu dia nggak bilang itu adalah satu kekurangan dia menyebutnya aku sampai ngomong sama suamiku ini sampai diskusi sama suamiku orang sini ya ampun segitu gitu aja dibilang dia nyebutnya mereka tuh nyebutnya observer bayangin coba jadi Woi. Axel Iya, itu iya, tipe iya, apa hebat ya ya. observer beda Mm-mm, kan jadi kalau mm-mm. misalnya kalau aku Mm-mm. bilang itu bukan observer tapi karena dia nggak pedean jadi dia pojok aja sendiri gitu tapi Iya, iya, gurunya iya, bilang karena dia pemalu gitu ya. Karena kita mikirnya dia nah, pemalu. Heeh. Mm-mm. betul. Nah, gurunya malah justru yang bilang ke aku, dia ini observer. Jadi pertama dia akan observe dulu semua lingkungannya, temennya mana yang lebih enak diajak main, Enak. mana yang Heeh. enggak. Dia Heeh. akan memilih gitu. Dia bilang gitu. Ya ampun iya sih, ya bener sih. Jadi Iya, iya, apa iya. ya? Jadi aku cerita memang aku khawatir dengan Axel ini karena begini, gitu. Just, dia bilang gitu. Jadi ini ada apa? Mereka tuh selalu kalau di preschool tuh gurunya ada 4. Jadi satu kelas itu isinya 25 anak, gurunya 4. Itu kemudian dia kan syaratnya masuk preschool tuh dia harus sudah bisa pipis di kamar mandi, jadi nggak boleh pakai diapers. Nah itu kan mepet juga waktu itu karena baru pindah dan ini cuacanya kan dinginnya, nah aduh jadi Iya, untuk iya, lepas iya. diapers kan susah gitu kan. Dan aku juga Susah. bilang waktu itu, ini baru belajar, baru pindah, jadi ini apa lepas diapers barusan, jadi minta tolong nanti aku kan khawatir banget dah sama si Axel gitu. Pokoknya dia belum pipis juga barusan belajar, terus habis itu dia belum bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali dan tipe anaknya begitu. Jadi aku ngomong terus sama sama gurunya sih waktu itu ya. Jadi pas berangkat pas nganterin itu ngedrop itu kalau di preschool kan lebih apa ya lebih apa lebih nyantai jadi kita Iya. diperbolehkan stay di sana 15 menit masih boleh buat masuk ke kelasnya tapi kalau si Aira sih alhamdulillah sih nyantai sih anaknya kalau Aira alhamdulillah gitu sih Min. Tapi untuk itunya kayak ini kan ada perubahan bahasa segala macam ya. Apa kalau Mindi ya kalau dari Surabaya kan ya pergi ke Aussie itu kan apa Australia itu udah budaya bahasa terus pas ngeliat teman-temannya tuh bule semua lah istilahnya gitu kan. Itu gimana? Ada pendampingan dari guru juga nggak, Min? Soal kayak kalau itu yang apa? kalau yang Aira karena dia kan sebenarnya waktu di Surabaya tuh dia udah TKB dia udah mulai belajar baca sebenarnya belajar Mm-mm. bacanya bahasa Indonesia tapi kan nah ini kemudian pindah sini masuk di level yang jadi kalau untuk student internasional itu ada yang uh, IEC namanya istilahnya apa sih international apa index introduction English program ini dia aku lapar aku Hai. cut dulu ya kalau benar ya mincang ngomong Oke, bentar oke.
Iya, iya. Ini kita ada iklannya ya. Iya, jadi kalau dirangkul sendiri sambil nunggu Mindi, kalau dirangkul sendiri itu teknik komunikasi orang tua dan guru itu ada sekitar 6 ya, 6 cara. Yang pertama itu jujur dan terbuka, terus berprasangka baik antara orang tua dan guru. Lalu bedakan juga masalah individu dan kelompok. Nah ini nih biasanya kalau di Indonesia kan kita ada grup-grup orang tua murid yang mungkin nggak ada gurunya di dalamnya, ya kan? Terus ada waktu yang tepat, aspirasi tinggi, tunjukkan empati dan apresiasi, berikan apresiasi gitu. Mindi tadi aku lagi ngejelasin teknik komunikasi orang tua dan guru dirangkul gitu. Sip, sip, Iya, lanjut, iya. lanjut. Sorry. Suamiku lagi belanja soalnya. Jadi aku sama anak-anak di sini. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana tadi? Aku lupa udah. Yang ini Aira ya, Aira kan udah pas sampai sana kan dia sebenarnya udah TKB ya, Oh udah iya. Mm-mm. Itu apa? Introduction English IEC kelas ya IEC. Jadi iya, iya. untuk siswa yang memang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris itu akan dicoba dulu diajak ngomong terus kemudian dia akan memutuskan perlu IEC atau enggak gitu. Nah si Aira ini kan masuk IEC karena memang dari Surabaya nggak pernah les bahasa Inggris sama sekali. Nah itu udah apa namanya dan itu durasinya beda-beda setiap anak. Jadi kalau memang dia bisa cepat, rata-rata sih 6 bulan sih. Ada yang 9 bulan juga kalau memang dia masih belum bisa uh, lancar gitu ya. Jadi itu nggak hanya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi juga adaptasi dengan cara belajar di sekolah di Australia. Jadi aku juga ngerti detailnya gimana, nggak pernah sekolah di sini kan. Jadi mereka itu si Aira, jadi 6 bulan kalau nggak salah 6 bulan di IEC itu kemudian dia setelah IEC kemudian masuk ke mainstream class jadi kelas yang reguler yang gabung sama anak-anak Australia lainnya jadi udah ikut ini apa namanya caranya sini lah pokoknya jadi bukan berarti dia sudah bisa baca bukan tapi maksudnya dia sudah bisa adaptasi jadi misalnya jam sekian tuh ngapain baca buku habis itu nanti pas siang itu kalau mau makan cuci tangan dulu dan lain sebagainya kayak gitu-gitu mereka ajarin adaptasinya di IC yang awal itu. Nah kalau si Axel nggak pakai begitu karena dia dianggap preschoolnya kan sudah di sini, jadi dia Iya anggap itu betul. waktu masuk tinggi, masuk TK-nya itu dia sudah langsung masuk yang di kelas yang reguler, jadi nggak masuk IC lagi, udah masuk langsung di yang di reguler itu, gitu sih Min. Iya, iya. Aku senang banget dengarnya juga yang soal tanggapan guru tadi itu yang observer itu ya. Dan bagi aku tuh kan sesuatu yang jujur sebenarnya ya. Maksudnya nggak diada-ada kan kayak di prinsip perangkul juga jujur dan terbuka ya. Padahal kan sebenarnya orang tua senangnya itu gurunya jujur aja lah. Anak ini gimana sih di sekolah kan gitu kan. Nggak usah terlalu dipuji-puji karena karena kita kadang juga aku juga kalau terima itu ya rapor itunya ya pertengahan semester aku selalu nanyanya jeleknya dulu jadi aku gimana apa yang masih kurang kan aku bilang gitu karena kan kalau sekedar dikasih tahu nilainya udah bagus ini yang kira-kira yang perlu diperbaiki gitu yang aku tanya itu duluan memang Min misalnya kayak anak aku tuh kan memang cuek ya ada sampah tuh dia cuek di rumah juga gitu ada barang jatuh juga cuek kalau nggak disuruh kan nah aku mau tahu di sekolah itu sama apa enggak dan ternyata ustaznya juga bilang ya dia agak kurang peduli kalau ustaznya ngomong gitu kan harus dikasih tahu tapi mau mengerjakan gitu kan terus dia agak suka memimpin maksudnya suka ngatur-ngatur temannya harus duduk di mana dan emang dia kayak gitu karena mungkin uh, anakku yang pertama ini kan lama dapat adiknya terus dia biasa sendirian dan kebiasaan suka nggak tahu apa niru aku suka merintah tapi ya itu tapi ya ya apa namanya emang sih pengennya kan komunikasi itu berjalannya ya segitu tapi aku cara pandang orang sana tuh ternyata mungkin karena aku nggak tahu ya karena ilmunya atau gimana gitu ya mereka tuh cara menyampaikannya itu udah kayak udah belajar psikolog gitu ya kayaknya ya udah ngerti anak ini unik gitu ya Ya. Jadi
Minca inget gak kalau ilmu ini aku agak aimi sedikit sih jadinya ilmu konseling itu kan kita mesti bicara yang bagus dulu ya kayak di keluarga kita juga begitu ya bicaranya bagus dulu terus baru kita Oh akan iya bilang iya. apa yang bisa improve kan di Mm, sini mm, begitu mm. semua nih jadi mereka tuh selalu bilang ini nih akhirnya udah bagus begini 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 nanti bisa dikembangkan lagi dengan cara seperti ini mereka selalu bilang begitu meskipun akunya sudah negatif duluan gitu misalkan ini kayaknya anakku nggak bisa ini deh, anakku nggak bisa ini ya, aku tanya kayak gitu-gitu kan. Jadinya eh apa namanya, ya itu susah apa merubah mindsetku ya, merubah mindsetku. Aku harus Ngelihat eh anak ini eh, iya dia ada kelebihannya, walaupun kurangnya di betul. sini gitu kan. Kalau aku kan Iya di iya. pikiranku udah takut dulu ya. Jadi ya mungkin kalau orang tua begitu ya, jadi lebih nggak bisa objektif. Jadi udah takut dulu anakku bisa nggak ya kayak gini, anakku dilepas sendirian jam 9 sampai jam 3 bisa apa enggak, kayak gitu-gitu. Ngerti Susah. ngomongnya apa enggak ya gitu ya. Iya, tapi mereka selalu Ya, meyakinkan nggak apa-apa, anakmu baik-baik aja gitu-gitu sih selalu selalu seperti itu. iya iya iya. Maksudnya dukungannya itu juga full ya, mau ke orang tua ataupun ke anak mungkin ya. Jadinya orang tua juga ninggalin anak di sekolah, jadinya merasa tenang gitu. Mungkin kayak gitu Mm-mm. kali ya Min ya. Terus Min, kalau di sana tuh kayak ada acara POMG gitu nggak sih? Ada. Itu yang apa pertemuan Mm-mm. itu ya? Pertemuan. Ya, pertemuan sebulan sebulan sekali tuh kalau di sini tuh awal bulan biasanya sekalian ngambil apa rapor atau pokoknya sebulan sekali setiap minggu, minggu pertama gitu. Halo? Agak keputus ya? Bentar ya tunggu. Aku coba ini ya, eh invite ulang. Halo, Halo, iya Min? gambarnya nggak kelihatan ya? Iya, belum keluar ya gambarnya ya? Ini Kenapa? kayak perjuangan Nggak sinyal. tahu, kenapa? Maaf. Nggak, Jauh, nggak, jauh soalnya. iya, nggak tahu. Aduh, ini Minca maaf, aku habis ini ada ini apa namanya dokter yang datang ke rumah. Jadi aku harus off dalam mungkin 15 menit, 10 menit lah. 10 Boleh, menit boleh. lagi Kalau itu gitu ya. kita kita bisa selesaiin aja kali ya. Summary gitu. Sorry, sorry banget ya Minca. Ini gambarnya nggak muncul lagi ya. Gimana dong? Iya, nggak apa-apa, Mindy. Aku udah senang banget kok ini ngobrol-ngobrol sebentar sama Mindy hari ini. Uh-uh. Ini Oke, sebenarnya oke. Ah, nggak emergensi, cuman si Axel ini ada apa namanya belakangan ini agak nelennya agak susah. Jadi aku panggil dokter ke rumah karena kan apa keluar agak agak menyeramkan ya. Jadi panggil ke rumah gitu sih. oke. Berarti bisa panggil ke rumah ya? Iya, iya, Ya, iya. bisa Oke panggil ke deh gitu rumah. kalau gitu Mindy. Mungkin kita lebih cepat selesainya kali ya, nggak apa-apa ya? Ya. Ini mungkin di anu aja kesimpulannya kali ya kalau dari keluarga kita itu kan Boleh. komunikasi orang tua guru kan jujur dan terbuka. Tadi kita udah bahas banget tuh ya. Kemudian Betul, betul. berprasangka baik ya kan. Kita nggak bisa apa nggak nebak-nebak gitu istilahnya ya. Iya, iya Kalau di sini betul. sih langsung karena tipe tipe orang-orang di sini juga kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang ini langsung ngomong sih memang Min. Jadi nggak pakai apa dan perbedaan lagi Nggak, perbedaan dengan Indonesia. Dulu kan aku pernah anakku sekolah di sana soalnya ya. Kan ada grup WhatsApp gitu ya. Kalau di sini nggak pakai grup iya, WhatsApp, iya betul. email Oh semua. enggak, oh email. Jadi Jadi ini pribadi ya, maksudnya orang tua langsung ke guru langsung gitu. Maksudnya ya nggak betul, ada kelompok, pokoknya nggak ada kelompok di belakangnya gitu kan ya. nggak ada. Tapi di sini ada juga Oke. kayak misalkan yang tadi apa kamu tanyain apa PUMG itu apa panjangannya? Iya iya Pak, kayak aku jadi lupa deh pemain pertemuan orang tua murid dan guru ya, kalau nggak salah ya. Oke. Itu kayak kayak kegiatan bulanan, tapi cuma sekali sih kalau di sini. Dan itu biasanya mereka itu mendatangkan misalnya
ahli-ahli apa misalnya kayak ada psikolog datang ngasih ceramah buat orang tua, ustadz atau apa gitu. Ada di sini tapi bukan bukan berupa kayak datengin ustadz halo. Kayaknya emang susah ya. Ya, halo, kayak lagi susah ya sinyalnya ya. Iya, kayaknya punya aku nih ya. Kenapa tuh? Padahal biasanya Iya, lancar kayaknya deh. kemarin lancar ya. Oh, yang Lancar, waktu ya itu juga lancar. elah. Iya. Jadi Jadi ini kegiatannya pertemuan pertemuan orang tua dengan guru ada Min, jadi langsung di awal tahun biasanya. Jadi awal tahun, jadi kan kita ada libur tuh Desember sampai baru masuk sekolah tuh Februari, jadi ada libur 2 bulan. Nah itu iya, sebelum iya. sekolah mulai, itu ada pertemuan orang tua dengan guru di kelas itu tahun itu. Jadi misalkan tahun ini si Aira gurunya namanya ini. Nah kita akan berkumpul semua orang tuanya itu kumpul di situ. Kemudian gurunya akan Oh, menjelaskan dalam setahun ini nanti akan mau ngapain aja. Jadi target yang akan oke. bukan target sih, apa ya kurikulum yang akan kita pelajari setahun selama setahun ini tuh apa aja. Terus kemudian murid sorry orang tuanya apakah ada pertanyaan kayak gitu-gitu. Jadi semua sih secara Berarti dari terbuka. awal tahun. Iya, 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 iya. bukan. Betul. Min, Kemudian ternyata POMG Persatuan Orang Tua Murid dan Guru nih kata Uni Ade. Ya Allah, aku bodoh banget sih nggak tahu. ada di sini apa Makasih ya ya Uni istilahnya Ade. di sini istilahnya apa sih aku lupa juga. Jadi mereka kalau Heeh. aku nggak ngerti, aku belum pernah ikut ya kalau POMG di Indonesia. Kalau di sini tuh ada kayak Mm-mm. semacam apa ya perwakilan perwakilan orang tua murid. Jadi dia akan masuk ke Mm-mm, boardnya mm-mm. sekolah, ke school board apa gimana gitu loh. Jadi karena aku nggak pernah pede, Iya, jadi aku iya. nggak pernah ikut. Jadi mereka kayak volunteer gitu. Mereka akan jadi setiap tahun mereka akan ganti orangnya dan mereka akan Iya. membantu pihak sekolah untuk membuat mungkin apa ya memberi masukan gitu ya ke kurikulum-kurikulum selama setahun itu nanti kegiatannya ngapain gitu-gitu sih Min di awal tahun. Di awal tahun ya, habis itu Hmm, udah berjalan sesuai dengan yang udah direncanakan ya. Berarti hanya betul. sekali doang gitu Dan ya. tapi kayaknya Iya, iya. berkala nanti berkala ada kayak progress report gitu loh. Jadi anakmu sudah bisa ini gitu Min. Oh, tetap ada evaluasi. Kalau di sini mungkin mid semester kali, mid semester sebelum ujian tuh ada semacam ketemu lagi ngomongin ini nilai ini apa yang udah dicapai gitu Hmm, loh, Min sama iya kali ya. iya iya. Mm-mm, Iya, mm. Iya sih. apa aku sih sebenarnya udah apresiasi banget sih dalam keadaan seperti ini. Gurunya anak aku tuh berusaha lah gitu kan konsisten ngasih tugas, terus ngasih nilai, terus kayak tadi memahami kalau kita curhat, dia memahami tetap ngasih nilai dan aku pikir itu juga semacam mungkin dia juga ada pertanggungjawaban kan ke sekolah gimana nih tugas anak-anaknya gitu kali ya. Iya, iya, Jadi iya. aku pikir ya walaupun mungkin ada hal puas nggak puas, tetap aku berusaha untuk itu tadi jujur dan terbuka. Pokoknya aku prasangka Iya. kalau memang aku udah asumsi, aku langsung japri emang gurunya. Memang kan kalau di sini masih pakai WA. Aku Mm-mm. japri, aku tanya dan aku bilang kalau misalnya anak aku nggak ngerjain gimana, kalau misalnya Mm-mm. kalaupun tetap dikerjain harusnya biasanya caranya bagaimana di sekolah. Aku kan harus Mm-mm. menyesuaikan juga ya Min ya. Iya, Karena iya, kan takutnya caranya berbeda anaknya males jadinya kan gitu. iya, iya. Terus kalau kayak kalau di sana itu memberikan apresiasi apresiasi Mm-mm. terhadap guru itu gimana? Ini terakhir nih sebelum kita udahan Ap- memberikan apresiasi terhadap guru. Kalau di Australia gimana sih Min? Maksudnya Maksudnya dari orang tuanya gitu. ya dari orang orang tuanya apa? Maksudnya kalau di Rangkul kan bilangnya kan gini, kita kita juga mengapresiasi loh apa yang ustazah ini ya apa guru-guru sudah lakukan ke anak Oh iya. kita kan gitu kan. Mm. Terus kita juga aspirasi itu kan punya harapan tinggi kalau guru bisa ngajar anak kita di sekolah gitu kan. Kalau di itu sendiri gimana kalau di Australia?
Kalau aku pribadi ya Min, jujur aja karena aku ini apa namanya termasuk yang ikut belajar juga. Jadi maksudnya aku sudah Mm-mm. bersyukur banget mereka itu sangat pengertian gitu loh. Maksudnya aku bilang ke mereka kan Oh, dari awal bahwa aku memang nggak bisa ngajarin anakku caranya baca. Aku bilang memang di Indonesia tuh caranya mm-mm. belajar baca bukan seperti ini caranya. Oh iya nggak masalah. Iya, Dia iya. bilang gitu. Kami nggak berharap kamu bisa ngajarin seperti kami mengajarin anakmu seperti itu. Dia bilang begitu. Jadi apa ya apresiasiku ke mereka itu lebih ke arah setiap kali email itu sih komunikasinya lewat email ya selalu lewat email jadi aku apresiasi ke mereka bahwa aku sangat terbantu dengan ini dan ini sangat berterima kasih bla 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 itu sih Min jadi lewat email dan aku Lihat, di iya. awal bilang juga bahwa aku tidak berharap tinggi maksudnya oke itu salah ya maksudnya uh, aku nggak kepingin yang kayak gimana-gimana dengan Axel. Aku hanya ingin Axel ini dalam tahun ini hanya bisa enjoy dengan Bisa. sekolahnya. Aku bilang gitu ke dia. Jadi aku tidak berharap dia harus bisa Mm-mm. baca tahun ini. Gitu. Aku nggak bilang gitu ke dia, tapi aku bilang ke gurunya bahwa harapanku, oh ya satu lagi Minca. Jadi di awal tahun itu Mm. pada saat pertemuan murid sama, pertemuan guru dengan orang tua itu, mereka kasih formulir ke semua orang tua yang di mana orang tuanya itu harus menuliskan apa kelemahan anak-anaknya, apa kelebihan anak-anaknya, kemudian apa yang mereka apa sukai, itu kemudian yang mereka tidak Mm-mm. sukai, kemudian apa harapan orang tua pada anak itu di tahun ini. Kurang lebih itu. Jadi satu Oke. lembar tapi dua halaman bolak-balik. Jadi itu agak susah juga karena Detail, kayak semacam detail. refleksi ya, refleksi orang tua juga kan Betul, apa yang aku betul. harapkan ke anakku, Mm-mm. ke Axel tahun ini. Jadi aku waktu nulisnya juga yang ini aja, cuman bilang aku cuman berharap dia bisa enjoy sekolah tahun ini karena dia masih baru dan bla 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 gitu sih. Gitu sih Min. Iya, iya. Itu detail banget itu maksudnya detail kalau di sini tuh cuma ditanya apakah anak pernah sakit yang agak dirawat gitu kan. Oh iya Terus iya. apakah dia punya dan apakah dia punya alergi cuma itu aja tapi kalau kelebihan aku di sekolah anak aku ya Min nggak ada sih yang kayak kelebihan harapan aku tahun ini kayaknya itu boleh juga itu maksudnya orang tuh jadi berefleksi kadang-kadang kalau ditanya kelebihan anak aja tuh kita sempat mikir juga apa ya Mikir banget, kekurangannya kalau iya. kekurangannya Mikir iya banget, kalau iya. kekurangan kalau kalau kekurangan tuh kita udah hafal lah di luar kepala tuh dia tuh kayak gini 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 tapi kalau Heeh. ditanya kelebihan anak kamu apa apa ya kira-kira gitu Itu susah banget aku ngerjain itu mana suamiku mm-mm. mesti semua menyerahkan pada saya jadi aku tuh udah, aku apa ya ini anakku ini ngapain cuma aduh jadi Iya, kayak memang iya, kayak refleksi di awal tahun itu anak ini betul, gimana betul. progresnya apa gitu-gitu sih ini kayaknya aku udah harus pamit ini Wah, Minca keburu oke, dokternya oke, thank you ya, ketok. Nindi. Makasih banyak Oke, ya sip, Minca thank you ya. Ya, makasih maaf ya semuanya udah nonton juga ya ya. Iya, nggak apa-apa, makasih Nindi. ya Bye. bye